Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasman. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 20.3011103.006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang disampaikan pada kuliah pakat refleksi hari lahir Pancasila pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024. Pada kuliah pakat ini terdapat dua narasumber yang menjelaskan materi. Yang pertama, Dr. Haji Muhammad Murdiono SPD MPD, di mana tema yang beliau sampaikan adalah Pancasila sebagai fondasi dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Beliau menyampaikan materi dari pukul 10.30 sampai 11.00. Kemudian narasumber yang kedua, yakni Dr. Haja Sri Rezeki SPD MPD. Beliau menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai jalan tengah ideologi. Beliau menjelaskan materi dari pukul 11.00 sampai 11.30. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit materi yang disampaikan narasumber kita. Pancasila sebagai fondasi dalam menguatkan kesatuan dan kesatuan bangsa. Oke, pasti kata Pancasila sudah tidak asing lagi untuk kita warga negara Indonesia. Jadi apa sih Pancasila? Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip utama. Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kelima prinsip tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia. Sedangkan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Sedangkan yang ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sedangkan yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan sebagai demokrasi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi landasan dalam perbuatan kebijakan dan undang-undang serta sebagai pedoman moral dan etis dan etika bagi masyarakat Indonesia. Konsepsi dan cita-cita suatu bangsa, tidak ada dua bangsa yang berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri, kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal dan kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam matanya, dan nilai-nilai sebagainya. Nah, contohnya ide sosialisme dan dalam Pancasila, ide-ide kemanusiaan dan hak asasi yang liberal ada dalam Pancasila. Tapi ide sosialisme dan yang mentalisme anti Tuhan itu tidak boleh karena dia dibatasi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Materi yang kedua, Pancasila sebagai jalan tengah ideologi yang berkembang di dunia, berpengaruh terhadap ideologi tersebut dibatasi dengan sila-sila ide-ide sosialisme dan dalam Pancasila ide-ide kemanusiaan yang hak asasi yang liberal dan dalam Pancasila. Tapi ide sosialisme
bangsa Indonesia sebagai jalan tengah dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila memberikan dukungan dan perkembangan budaya bangsa Indonesia. Sekian, itu saja materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum